Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk di kuliah ke-13 kalau saya tidak salah ya, untuk mata kuliah akuntansi dan pembiayaan agribisnis. Hari ini kita akan masuk mengenai materi kalkulasi dan pengendalian biaya bahan. Jadi kita akan bahas satu persatu. Di depan sudah disampaikan bahwa ada tiga, ketika kita bicara perusahaan agribisnis yang sifatnya pabrikasi, maka ada tiga komponen biaya di dalam perusahaan agribisnis tersebut. Komponen yang pertama adalah biaya bahan, bahan langsung, kemudian biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Jadi hari ini saya akan menjelaskan bagaimana kalkulasi dan pengendalian biaya bahan langsung ya. Saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, jadi ini adalah materi kita hari ini terkait dengan bahan, pengendalian, dan kalkulasi biaya. Bahan PPT sudah saya upload juga di e-learning, jadi nanti bisa di-download. Kemudian bahan ajarnya juga sudah saya upload di e-learning. Tujuan perkuliahan kita hari ini adalah untuk diharapkan mahasiswa mampu memahami dan mendeskripsikan mengenai bahan, termasuk di dalamnya adalah pengendalian dan kalkulasi biaya bahan. Tujuan instruksional khusus, setelah mempelajari dan memahami pendahuluan, mahasiswa dapat mengerti dan memahami definisi dan arti bahan, lalu memahami dan menjelaskan konsep kalkulasi biaya bahan, dan memahami dan menjelaskan bagaimana berbagai metode dalam pengendalian bahan. Ini adalah outline perkuliahan kita hari ini. Jadi yang pertama saya akan sampaikan pengantar terkait dengan definisi. Yang kedua adalah langkah-langkah untuk perolehan dan penggunaan bahan. Yang ketiga adalah metode kalkulasi biaya bahan. Dan yang terakhir saya akan sampaikan metode kuantitatif untuk perencanaan dan pengendalian bahan. Ya, saya masuk dulu dengan pengantar terkait dengan kenapa sih kita perlu melakukan pengelolaan bahan. Jadi, pengelolaan bahan yang efektif sangat penting artinya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para pelanggan. Kemudian juga berguna untuk berproduksi dengan efisiensi dan semaksimal mungkin, serta pengelolaan bahan juga berguna untuk mengatur jumlah persediaan bahan dan barang jadi pada tingkat yang telah ditentukan untuk mengendalikan dana yang tertanam dalam persediaan. Sehingga sistem pengendalian dan pengelolaan bahan ini merupakan sistem yang benar-benar terpadu dan terkoordinasi yang meliputi perkiraan penjualan, pembelian, penerimaan, penyimpanan di gudang, produksi, pengiriman, dan penjualan yang sebenarnya. Nah, ada beberapa metode dalam perolehan bahan. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu terkait dengan siklus perolehan dan penggunaan bahan. Jadi ada beberapa tahap yang harus kita penuhi ketika kita akan memperoleh bahan. Yang pertama, kita harus menetapkan dulu perekayasaan, perencanaan, atau penetapan cara pengerjaan, atau intinya yang pertama, kita punya semacam konsep yang terkait dengan bagaimana sih sebetulnya bahan itu akan dikerjakan. Lalu yang kedua, kita punya anggaran biaya produksinya. Setelah kita punya perencanaan, punya anggaran produksi, lalu kita lakukan pemesanan melalui surat permintaan pembelian atau purchase requisition ya. Yang keempat, setelah kita melakukan surat permintaan pembelian ke bagian produksi, kita akan melakukan pesanan pembelian atau purchase order. Selanjutnya, setelah bahan dipesan, kemudian barang datang, maka kita akan menerima laporan penerimaan dalam bentuk receiving report, dan bahan yang kita terima itu akan kita masukkan ke dalam surat permintaan bahan atau material requisition dan kartu buku besar bahan atau material ledger cards. Jadi ini adalah proses bagaimana siklus perolehan sampai dengan penggunaan bahan. Perolehan yang atas ini adalah perencanaan, kemudian yang kedua tengah adalah perolehan, lalu yang ketiga adalah ketiga dan keempat terkait dengan penggunaan bahan setelah bahannya sampai di gudang bahan. Jadi bahan baku. Ada 3 metode kalkulasi biaya bahan. Jadi bahan atau persediaan bahan yang masuk itu biasanya tidak langsung masuk ke pabrik, tetapi terlebih dahulu akan masuk ke gudang. Nah, proses keluarnya bahan dari gudang itu ada 3 metode. Yang pertama adalah metode masuk pertama, keluar pertama, atau metode FIFO.
atau sering disingkat dengan first in, first out. Ya. Metode yang kedua adalah metode biaya rata-rata. Metode biaya rata-rata artinya ketika bahan masuk ke gudang, antara bahan yang lama dengan bahan yang baru bercampur menjadi satu, sehingga kita tidak bisa menentukan mana bahan yang datang pertama dan mana bahan yang datang terakhir. Misalnya di gudang beras, dia biasanya pakai biaya rata-rata karena beras yang masuk itu akan jadi satu dengan beras yang sudah ada sebelumnya. Lalu ada juga masuk akhir keluar pertama, atau dalam istilah akuntansi sering disebut dengan LIFO, disingkat dengan last in first out atau LIFO. Jadi ada 3 metode kalkulasi biaya bahan. Saya ulangi, yang pertama adalah yang masuk pertama akan digunakan pertama kali, metode FIFO. Yang kedua adalah metode biaya rata-rata ketika bahan yang masuk ke gudang itu bercampur jadi satu dan tidak kita pisahkan lagi. Dan yang terakhir adalah metode LIFO atau yang masuk terakhir itu akan digunakan pertama kali. Ya. Sampai sini, mungkin saya ingin tanya dulu sama Wilfriedus. Wilfriedus, silahkan diaktifkan speakernya, Wilfriedus. Ya, Bu. Oke. Wilfriedus bisa kebayang nggak kira-kira produk seperti apa sih gitu ya, kalau dia masuk ke gudang, bahannya masuk ke gudang pertama kali, yang masuk pertama kali itu harus dipakai duluan. Contohnya pabrik apa sih kira-kira? Bisa diinikan, Wilfriedus? Bu, ulangi Bu, agak macet tadi Bu suaranya. Oh gitu. Jadi kan ada 3 metode kalkulasi biaya bahan. Yang pertama itu adalah masuk pertama, keluar pertama. Artinya bahan yang masuk duluan itu akan digunakan duluan. Ya, atau FIFO, first in first out. Bahan yang masuk duluan itu akan masuk duluan ke pabrik, dikeluarkan duluan dari gudang, kemudian masuk duluan ke pabrik. Kira-kira Wilfriedus punya nggak contoh perusahaan pabrikasi yang pengelolaan bahannya menggunakan metode FIFO, masuk pertama, keluar pertama? Silakan Wilfriedus. Kalau menurut saya Bu, Mm-mm. pabrik kayak pencetakan apa namanya, perabotan rumah tangga gitu Bu. Perabotan rumah tangga. Oke, gitu ya, perabotan rumah tangga. Ada yang lain yang bisa menambahkan? Jadi kalau perabotan rumah tangga itu maksudnya dia pengolahannya gitu ya. Yang pabrik Seperti apa Bu, kayak keramik gitu, buat kursi, keramik kursi, gitu ya. kursi, meja gitu ya Bu. Ya, oke gitu ya. Oke. Bikin kursi, bikin meja. Jadi kalau kayu yang masuk duluan itu akan digunakan duluan gitu ya. Oke. Wilfriedus? Iya Bu, iya Bu. Oke, silakan ada lagi yang bisa. Oke, saya panggil dulu siapa ya. Diki Firmansa, Diki, mungkin Diki punya contoh yang lain, silakan diaktifkan Diki. Iya, Ibu. Diki punya contoh yang lain, tadi Wilfriedus sudah memberikan satu contoh, silakan Diki. Memberikan contoh yang lain yang masuk pertama, bahannya masuk pertama, keluar pertama. Jadi pakai duluan gitu ya, keluar pertama itu maksudnya ya. Kayak produksi-produksi yang ada di pabrik perkebunan gitu, Bu. Apa tuh contohnya, gimana maksudnya? Bisa diperjelas? Misalnya Mhm. kayak perkebunan teh, Mhm. terus gimana ya? Mhm. Gimana? Belum dapat, Bu. Belum dapet, oke. Dita Marsita, Bu, silakan Dita. izin menjawab Bu. Pupuk Oh, bukan Bu? Rian Apriansa. Oke, silakan Rian. Gimana Eh, Rian? mungkin pupuk Bu? Pupuk, perusahaan pupuk maksudnya? Iya. Oke, jadi gimana tuh ininya yang bisa disampaikan? Nanti Silakan. perlu diuji coba dulu tuh Bu, pupuknya bagus apa enggak itu kan? Sebelum Oke. pembuatannya itu. Oke. Sebelum pembuatan atau sebelum penggunaan kalau pupuk? Belum penggunaan. Oke, gitu ya. Sekarang kita bicara bahan. Kita bicara biaya bahan, artinya kita bicara pupuk itu bahan bakunya apa. Nah, bahan baku pupuk itu kalau menurut Rian, berarti kan bahan bakunya itu misalnya kapur, batu kapur misalnya ya, kapurnya itu yang masuk duluan ke gudang, itu dipakai duluan untuk bikin pupuk. Kira-kira gitu. Dita, silakan ada contoh yang lain, Dita.
Dita, silakan. Boleh Bu, saya bantu Bu. Oke, sebentar ya. Kita tunggu Dita ya, Rifki. Silakan Dita. Belum ya, Dita. Silakan Rifki. Kalau menurut saya contohnya itu yang Vivo itu pabrik gula Bu. Soalnya kalau gula itu karena tebu itu kalau semakin lama kita tahan di gudang, rendemennya akan semakin turun. Jadi harus cepat-cepat diolah Bu. Oke, betul ya. Jadi biasanya gudang-gudang pabrikasi untuk produk pertanian itu akan menggunakan metode FIFO. Pabrik saus tomat gitu ya, saus cabai itu nggak bisa menggunakan metode LIFO karena kalau pakai metode LIFO itu akan mengakibatkan produk pertaniannya rusak. Jadi kalau untuk pertanian kita lebih banyak menggunakan FIFO atau average cost. Tadi untuk beras biasanya akan menggunakan average cost. Nah, perusahaan pabrikasi seperti apa sih gitu ya yang menggunakan metode kalkulasi biaya dengan metode LIFO, last in first out, itu misalnya di pabrik gudang Toyota bikin mobil itu dia karena spare part-nya besar, kemudian memakan banyak volume ruangan, maka terpaksa menggunakan LIFO gitu. Kenapa LIFO? Karena kan nggak mungkin ngambil spare part duluan yang ada di ujung seperti itu. Maka biasanya menggunakan LIFO atau dalam konteks biasanya LIFO dalam konteks bahan bukan masuk ke pabrik, misalnya dalam pengapalan. Pengapalan di kapal, maka misalnya bawa sapi bahan baku daging untuk perusahaan daging, maka metode keluarnya adalah LIFO gitu karena yang sapi yang masuk terakhir akan keluar terakhir. Tetapi kalau untuk produk pertanian yang sifatnya pabrikasi atau diolah, biasanya akan menggunakan metode FIFO atau metode average cost. Bisa ditangkap ya sampai sini ya? Jadi kita bicara tentang bagaimana bahan akan dikelola. Jadi bahan itu ada yang dikelola dengan metode FIFO, kemudian average cost dan LIFO. Jadi bahan itu berarti dia belum masuk ke pabrik. Nanti bahan keluar dari gudang masuk ke pabrik, keluar dari pabrik jadi bahan jadi, barang jadi masuk ke gudang barang jadi ya. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita melakukan kalkulasi biaya bahan dengan menggunakan 3 metode tadi. Jadi saya harap sebetulnya mahasiswa sudah ada yang mendownload bahan kuliahnya karena ini sudah lama saya letakkan di e-learning. Jadi hari ini harapannya sudah dibaca-baca gitu ya. Ini adalah contoh soal yang nanti akan kita bukukan dengan 3 metode. Metode pertama adalah metode LIFO, metode kedua adalah metode biaya rata-rata, dan metode yang ketiga adalah metode FIFO. Contohnya, pada tanggal 1 Februari di awal bulan ada saldo awal. Berarti ini saldo awal adalah bahan dari bulan lalu, ya, bahan dari tanggal 31 Januari atau persediaan akhir bulan Januari menjadi persediaan awal atau saldo awal di bulan Februari. Pada tanggal 1 Februari ada saldo awal sebesar 800 unit, masing-masing unit harganya $6. Pada tanggal 4 Februari ditambah kemudian dia beli bahan, diterima, dimasukkan ke gudang 200 unit, harganya $7. Pada tanggal 10 Februari diterima 200 unit, harganya $8. Tanggal 11 Februari dikeluarkan dari gudang 800 unit. Tanggal 12 Februari diterima kembali, artinya dia beli lagi 400 unit, harganya $8. Tanggal 20 Februari dikeluarkan 500 unit. Tanggal 25 Februari dikembalikan kelebihan 100 unit dari pabrik ke gudang. Harus dicatat pada harga pengeluaran terakhir. Dan terakhir pada tanggal 28 Februari diterima kembali bahan sebesar 800 unit dengan harga 6 unit. Kita akan bukukan dengan cara yang pertama. Cara yang pertama adalah dengan cara FIFO atau first in first out. Maka apa dulu yang kita lakukan? Kita buat dulu matrik. Matrik diterima, matrik dikeluarkan, dan matrik persediaan. Ya, tadi pada tanggal 1 Februari, lihat di sini, pada tanggal 1 Februari ada saldo awal sebesar 800 unit dengan harga $6 per unit. Maka
800 di persediaan 800, harganya $6, maka 6 dikali 4.800 itu adalah 800 dikali 6 adalah $4.800 dan saldo di gudang bahan dari sisi biaya ada sebesar $4.800. Lalu kita lanjutkan tanggal 4 sampai tanggal 10 itu ada penerimaan bahan 200 masing-masing 200, satu harganya 700, satu harganya 800. Maka apa yang kita lakukan? Catat di kolom penerimaan. Pada tanggal 4 Februari diterima 200, harganya $7. Maka totalnya adalah 200 kali 7, $1.400. Tadi yang ini yang pertama, saldo awal, yang ke bawah, yang bawah adalah 200 dikali 7 kali 200 kali 7, 1.400. Maka berapa saldo di gudang bahan? 4.800 ditambah 1.400 menjadi 6.200. Sampai sini bisa ikutin? Lalu pada tanggal 10 tadi ada juga diterima bahan dari pembelian bahan 200, harganya $8, maka 200 dikali 8, 1.600. Maka nambah lagi saldo persediaannya, 200 dikali 8, 1.600. Maka total saldo adalah 6.200 ditambah 1.600, 7.800. Atau bisa juga dihitung dengan cara menjumlahkan 4.800 ditambah 1.400 ditambah 1.600 menjadi 7.800. Bisa ikutin sampai sini? Bisa, Bu. Nah, kalau sudah, tadi pada tanggal 11, lihat ini tanggal 11, dikeluarkan 800. Yang membedakan itu pada saat bahan dikeluarkan dari gudang. Mau dikeluarkan 800. Metodenya FIFO. Ya, metodenya FIFO. Maka mana yang harus kita keluarkan duluan? Tadi kan ada yang 800 harganya 6 yang pertama, ada 200 harganya 7, ada 200 harganya 8. Karena metodenya FIFO, first in or first out, maka yang kita keluarkan pertama kali itu adalah yang ini dulu. Yang masuk duluan, kita keluarkan duluan. Maka keluar dia 800, harganya $6, 4.800. Sehingga sisa di gudang persediaan, tinggal yang ini aja, tinggal sisanya. Masuk ke, dia masih ada di gudang. Sehingga saldonya adalah 7.800 dikurang dengan 4.800, ini dikurang, maka dapatlah 3.000. Bisa ikutin ya sampai sini? Jadi kalau dia first in, first out, yang dikeluarkan duluan itu adalah yang masuk duluan. Yang masuk duluan tadi kan yang 800. Oke. Nah, sekarang selanjutnya pada tanggal 12 tadi di soal diterima lagi 400, harganya $8 kali 3.200. Maka 2.200 dikali 7 yang lama ini 1.400. Nah, tadi kan 400 ditambah 200, 600. 600 berarti 8. 8 jadi 4.800. Maka saldonya adalah 1.400 ditambah 4.800 jadi 6.200. Oke, Satria. Satria, silakan diaktifkan speakernya Satria. Satria ini 600 ini dapat dari mana Satria? Itu gabungan dari yang kuantitas yang ada di gudang yang 200, yang harga beli 8, ditambah yang kuantitas yang diterima 400. Oke, ya, good. Lanjut. Ida Yatini. Ida, silakan diaktifkan speakernya Ida. Ida, sekarang di tanggal 20 kita mau mengeluarkan 500, Ida. Kita mau mengeluarkan 500. Metodenya pakai FIFO, Ida. Yang mana dulu yang kita keluarkan, Ida? Silahkan. Iya, Ibu. Yang itu, Ibu, yang masuk duluan, Ibu. Yang mana yang masuk duluan, Ida? Yang 200 itu, Bu. Harganya berapa? 200 harganya berapa, Ida? Yang 200 kuantitas Ibu. Biayanya itu 700. Biayanya $7.
Di kolom mana dulu? Sekarang kita bergerak dari kolom mana, Ida? Kalau ini Bu, yang antara 600 sama 200 Bu. 600. Yang ini ya. Iya Bu. Oke, nah ini duluan kita keluarkan. Makanya dia masuk ke sini. Oke? Iya Bu. Nah, ini 300 dari mana, Ida? 300 itu dari yang 300 dari bentar Ibu ya. 300 Dari mana, Ida? yang 600 ini. Dari 600 ini? Iya Bu. Rizkina, silakan Rizkina melengkapi jawaban Ida. Rizkina, dari mana Rizkina? 300. 300 dari kurang tahu Ibu. Kurang tahu. Kotrunada, silakan. Dapat dari mana 300-nya? Kalau menurut saya, Bu, 300 itu tuh didapat dari yang sisa tadi 200, 500 persediaan ini, Bu. Dikurang 200, sisanya 300, Bu. 300 ya. Oke, 300. Nah, terus di sini yang ini motongnya di mana dia 300? Motongnya di mana? Yang 200 kan sudah keluar sini ya. Nah ini motongnya yang mana nih? Berarti kan harus motong ini. Motong yang mana? Motong yang 600. Ya kan? Motong yang 600. Ya, makanya harganya sama nih, harganya $8. Karena itu sisa 600 tadi sisanya hanya 300 karena sudah dipotong 300 dikeluarkan berarti dari 600 sisa 600 dan harganya $8. Ismi, silakan diaktifkan speakernya Ismi. Ismi 300 ini dapat dari mana Ismi? Ini yang saya linkerin ini Ismi. 300 itu Ibu sisa dari kuantitas yang atasnya Bu. Kan sudah dikeluarkan sebanyak 300 unit Bu. Oke, 600 dikurang? Yang dikeluarkan 300. Jadi sisanya tinggal 300 Ibu. Ya, jadi 300 dikali 8, 2.400, maka saldonya adalah 2.400. Kita ikutin sampai sini. Ada yang mau tanya? Sarima, silakan jika ada yang ingin ditanyakan, Sarima. Oke, kemudian kita lihat tanggal 25. Tanggal 25 tadi di sini, tanggal 25 dikembalikan kelebihan 100 unit dari pabrik ke gudang. Berarti ada masuk bahan ke gudang. Lalu ada catatan, harus dicatat pada harga pengeluaran terakhir. Maka lihat, 100 masuk, harga pengeluaran terakhir berapa? Harga pengeluaran terakhirnya 8. Karena itu di sini dicatat, karena ini harga pengeluaran terakhir, maka di sini harganya 8. Maka 100 kali 8, 400. 800. 300 ditambah 100, ya, sama-sama, berarti 400. Harganya 8, saldonya jadi 3.200. Bisa ikutin sampai sini? Lalu dipisahkan kembali tanggal 28 ada 600, harganya $9, 6 kali 9, 5.400. Maka tadi yang pertama tadi sudah ada saldo 3.200 ditambah pemasukan bahan baru sebesar 600 unit, dikali $9, maka menjadi 8.600. Ini adalah metode kalkulasi biaya bahan dengan menggunakan metode FIFO. Oke, Dia, silakan diaktifkan speakernya Dia. Dia, 800 ini dapat dari mana Dia? Dapat dari mana Dia? 800 yang ini?
dari jumlah barang yang dikeluarkan, Ibu. Jumlah barangnya dikeluarkan dari mana? Kolom mana? Kolom yang mana dia? Kolom yang pertama, Ibu, yang persediaan yang 800 yang harganya $6, Ibu. Yang ini bukan? Bukan, Ibu, yang di bawah, yang tanggal 10. Yang ini? Ya, Bu. Oke. Yang lain bisa mengikuti? Kalau sudah, ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu lanjutkan dengan metode lainnya? Karena masih ada 2 metode lagi yang akan kita bahas. Oke, metode yang kedua adalah metode biaya rata-rata. Atau saya ke FIFO dulu aja, ya, supaya gampang. Nah, tadi saya sampaikan bahwa yang membedakan antara FIFO dengan LIFO itu sebetulnya adalah perilaku ketika barang dikeluarkan. Nah, ini ya, perilaku ketika barang dikeluarkan. Kalau FIFO tadi kita kan diminta mengeluarkan 800. Pakai metode FIFO tadi langsung yang pertama ini keluar karena kebetulan 800. Tetapi ketika kita menggunakan metode LIFO berarti last in first out, yang masuk terakhir yang keluar duluan. Maka kita tidak bisa langsung mengeluarkan 800. Kita mengeluarkannya satu-satu mulai dari yang paling bawah yang 200. Maka yang 200 harganya $2. Kita mau keluarin 800 ya, yang mau dikeluarkan itu adalah 800. Sudah 200 berarti masih kurang 600. Ambil lagi yang ini. 200 harganya 7. Sudah 400. Masih kurang berapa? Masih kurang 400 ya. Baru yang 400-nya ambil dari yang ini. 400 harganya $6. Sehingga sisanya menjadi terbalik. Sisanya menjadi 400 dikali 6 sama dengan 2.400, yaitu sisa saldo di gudang adalah 2.400. Oke. Zumrotul Aini. Zumrotul Aini, 200 yang kedua ini dapat dari mana Zumrotul Aini? Yang 200 yang kedua itu dapat dari kolom persediaan, pengeluaran, atau penerimaan? Didapat dari kolom persediaan. Oke. Yang 200 yang dengan harga itu 8 itu kan udah dikeluarin. Tetapi itu 600. Jadi diambil lagi dari persediaan yang masuk kedua yaitu 200 dengan harga 7. Yang ini yang saya lingkari? Ya. Oke, ya seperti itu ya. Dan Tio Agung. Dan Tio silakan diaktifkan dan Tio. Iya, Ibu. Oke, dan Tio, di tanggal 20 kita akan mengeluarkan 500 dan Tio. Tanggal 20 kita akan mengeluarkan 500 dari yang ada di gudang persediaan ini. Yang mana duluan yang kita mau keluarkan dan Tio? Yang 400 yang harganya $8, Ibu. Oke, yang ini ya. Oke. Oke, jadi ini dapatnya dari sini. Oke, Gatra, silakan diaktifkan speakernya, Gatra. Iya, Bu. Gatra, ini 100 dapat dari mana, Gatra? 100 dapatnya dari sisa 500 tadi, Bu. Ya, betul. Terus ngambilnya? Tadi. Kenapa harganya $6, Gatra? Dari yang tanggal 12 tadi, Bu, yang 400 tadi, Bu, yang di atasnya. Yang ini? Betul? Iya, Bu. Oke. Lanjut. Adinda Ayu, silakan Adinda Ayu. Iya, Bu. Oke, Adinda, kenapa ini sisanya 300 ini, Adinda? Karena itu kan ini, Bu, dari yang persediaan tadi sudah diambil 100. Jadi sisanya 300. Oke, good ya. Jadi sudah ini berarti itu beda antara LIFO dengan FIFO. Jadi beda antara LIFO dengan FIFO adalah ketika bahan akan dikeluarkan dari gudang. Nah, tetapi ada bahan-bahan tertentu yang ketika dia masuk ke gudang itu tidak bisa dipisahkan mana yang masuk duluan, mana yang masuk duluan, mana yang masuk terakhir. Misalnya kalau nanti pernah
nanti punya kesempatan untuk field trip ke gudang beras di daerah Pemulutan, itu gudangnya besar sekali dan berasnya ditumpuk jadi satu sehingga kita tidak tahu mana yang masuk duluan, mana yang masuk terakhir. Nah, dalam kondisi seperti itu, maka kita tidak bisa menggunakan metode LIFO atau FIFO, maka yang bisa kita gunakan adalah metode biaya rata-rata. Ya, nah metode biaya rata-rata ini agak berbeda dengan metode LIFO dan FIFO, jadi agak lebih rumit perhitungannya, jadi mohon diperhatikan terlebih dahulu ya. Jadi tadi tanggal 1 Februari kita ada masuk bahan, ini adalah saldo awal dari bulan lalu 800 unit, harganya $6. Maka saldo di gudang pada 1 Februari ada 4.800. Pada tanggal 4 kita ada masuk bahan penerimaan sebesar 200, harga $7, 1.400. Nah, kalau dengan metode yang pertama kita pisahkan satu-satu. Tetapi dengan metode LIFO, dengan metode rata-rata, karena bahannya jadi satu, maka kita jumlahkan 800 ditambah dengan 200 menjadi 1.000. Jadi 800 ditambah dengan 200 dia menjadi 1.000. Ya. Lalu apalagi yang kita kerjakan? Kita kerjakan yang kedua adalah 4.800 ditambah dengan 1.400 itu dapatnya 6.200. Jadi kita hitung saldo uangnya dulu, baru nanti kita hitung biaya per unit sehingga 6.200 ya, 6.200 ini dibagi dengan 1.000 dapatlah harga per unitnya sebesar 6,2. Jadi harga biaya per unitnya dihitung terakhir kalau metode biaya rata-rata. Lalu masuk lagi tanggal 10, 200 unit, harga 8, 1.600. Maka 1.000 ditambah 200, kuantitasnya menjadi 1.200, 6.200 ditambah dengan 1.600 menjadi 7.800. Lalu 7.800 dibagi dengan 1.200, maka harga per unitnya menjadi 6,5. Ya, maka ketika tanggal 11 mau mengeluarkan 800, kita sudah tidak lagi peduli mana yang masuk duluan, mana yang masuk terakhir. Pokoknya langsung aja keluarkan 6.800 dari saldo ini. Harganya berapa? Harganya 6,5, 4.800. Sisanya berapa? 1.200 dikurang 800 menjadi 400. Kemudian di sini 6,5, 400 kali 6,5 adalah 2.600. Sampai sini bisa mengikuti? Untuk harga itu, Bu, harus menggunakan yang di tanggal 10 itu ya, Bu? Enggak. Ya, betul. Jadi dia menggunakan harga terakhir. Oh, enggak. Kalau misalnya yang dikeluarkan itu enggak bisa pakai biaya yang di tanggal 4 itu ya, Bu? Enggak bisa. Jadi dia akan menggunakan biaya per unit di saldo terakhir. Ya. Karena kalau pakai yang tanggal 4 biayanya masih, kalau ini kan 6,2 baru biaya untuk 1.000 unit, bukan 1.200. Ya, jadi kita tidak lagi memperhatikan mana yang masuk duluan atau mana yang masuk terakhir. Oke. Bu, izin bertanya, Bu. Silakan. Misalnya yang biaya terakhir itu lebih murah, Bu, daripada yang tanggal 4. Itu masih tetap diambil ya, Bu? Iya, tidak masalah. Yang pasti yang kita pakai adalah biaya rata-ratanya. Ya, jadi nanti barang itu dikeluarkan sesuai dengan harga pada saldo terakhir penerimaan. Jadi nggak boleh ngambilnya di sini 6, sini 6, enggak. Jadi harusnya tetap harus ngambil di saldo terakhir. Ada lagi? Silakan. Fiska Ailisia. Fiska, silakan diaktifkan speakernya Fiska. Iya, Ibu. Oke, Fiska bisa membantu 400 ini dapat dari mana? 7,25 ini dapat dari mana? Silakan. Fiska. Ya, Ibu. Silakan. 800 itu dapat dari yang diterima 400, Bu. Terus ada persediaan 400, jadi 400 ditambah 400 itu 800. Oke. Terus lanjut. Terus 4.800 ini. Kok 4.800? 7,28?
Ini 7, ya 4.800 dulu. Dapat dari mana nih 4.800? Ayo. Dari mana 4.800-nya? Fiska? Dari 2.600, Bu. 2.600, terus? Ditambah 3.200. Oke. Good. Jadi dapat 7,25 ini dari 4.800 dibagi 800, Bu. Oke. Ya, betul. Selanjutnya, Umi Hairun Nisa. Umi, silakan diaktifkan speakernya. Ini kok saya nih dapatnya cewek-cewek terus dari tadi. Hadir Ibu. Ya, Umi, ini 7,25, yang ini yang Ibu lingkari 7,25. Umi dapat dari mana, Umi? Dari biaya per unit terakhir, Bu, di tanggal 12. Bagaimana menghitungnya? Menghitung? 4.800 dibagi 800, Bu. Oke. Betul, ya. Jadi... Mau koreksi, Bu. Iya, silakan. Ada yang salah hitung? 2.600 ditambah 3.200 itu bukannya 5.800, Bu. Sama yang ini, Bu. Gimana? 7.800 dikurang 4.800 itu bukannya ini sisa 2.000 aja, Bu. Gimana? Ini, oh iya ya, ini ditambah 26, tambah 56, 32, 56, 48. Ya udah nggak apa-apa. Berarti ada salah perhitungan ya. Maksud saya begini, prinsip yang pasti, prinsip dalam perhitungannya seperti itu. Jadi nanti silakan dikoreksi ya. Terima kasih koreksinya. Tapi prinsipnya seperti yang tadi. Jadi ini ada salah hitung di sini ya. Harusnya 2.600. Coba kita keluar dulu. Bisa nggak kita benerin? Kalau dia, oke. Nah ini, mana tadi? Yang ini ya? Ini 26 ditambah 32. Baris tanggal 11. Ya, yang mana? 2.000 tuh, Bu, harusnya. 7.800 dikurang 4.800 kan 2.000. 7.000? 3.000, Bu. Ntar dulu, ini kan sudah, ini kan masuk jadi 6.200 ditambah 1.600 menjadi 7.800. Oh, ditambah. Ya enggak? Ya kan 62 ditambah 16 jadi 78. 78 dikurang dengan 48. Ya enggak? Berarti ini betul, ini 2.000. Oke? 2.000. 2.000 dibagi dengan 4. Berarti ini berapa harusnya? 5 ya? Ini jadinya biaya per unitnya 2.000 dibagi 4, 5 dong. Ya enggak? 2.000 bagi ini, 50. Oke. Kemudian masuk lagi 400, 800, 800, 4.000, 2.000 ditambah 3.200. Ini harusnya 5.200. Ya enggak? Sekarang kita hitung 5.200. 200 dibagi dengan berapa tuh? 800. 6,5. Di sini harusnya 5.000, ini harusnya 6,5. Maka di sini keluarnya adalah 6,5. Betul ya? Betul nggak? Nanti dicek lagi ya. Kali 500. Berarti ini 32, 50. 3250 kurang 500. 500 dikali dengan 6,5. Berapa tuh? 300 kali 6,5 adalah 1.950. 1950 masuk lagi 8, 400. Ini dibukukan dengan yang terakhir, berarti ini harganya 6,5. 1.000 berarti 650. 650. Oke. 3 tambah 1, 4. 4, 1.950. 1.950. Ditambah dengan 650, 2.600. 2.600. Oke. Bagi dengan 400. 6,5. 6,5. Oke, kemudian masuk lagi 600. Harga 9. Ya. Maka 64, 26,
26 ditambah dengan 5.400. Berapa tuh? 8.000. 8.000 dibagi 1.000, 80. Oke, gitu ya. Dikembalikan ke gudang. Nah, betul ya. Jadi nanti dicek kembali perhitungannya, nggak apa-apa, supaya nanti kita bisa, ini tadi nanti kalau ini kayaknya benar sih kalau yang ini. Oke, silakan jika ada yang mau ditanyakan dengan metode perhitungannya. Bu, izin tanya, Bu. Ya, silakan. Yang tadi, Bu, yang average cost tadi, Bu. Ya, yang ini. Yang berarti yang 4.800 yang di tanggal 11 itu 800 dikali 6,5 ya, Bu? Yang mana yang ini? Yang dikeluarkan, Bu. Dikeluarkan ini, iya, kalau dia dikeluarkan kan dia dikeluarkan dengan harga terakhir. Jadi tetap dengan harga terakhir. Jadi 800 kali 6,5 kalau dia dikeluarkan dengan harga terakhir dikali. Tapi kalau pas pada saat persediaan menghitungnya adalah 2.600 dibagi dengan 400 baru dapat biaya per unit. Bisa ikutin? Bisa, Bu. Lanjut. Oke, itu tadi 3 metode terkait dengan bagaimana kita melakukan kalkulasi biaya bahan yang ada di gudang. Kemudian saya akan masuk dengan model kuantitatif untuk perencanaan dan pengendalian bahan. Jadi setiap persediaan atau kelompok jenis persediaan itu harus dianalisis secara periodik. Jadi pengelolaan bahan bagi sebuah perusahaan itu menjadi penting. Kenapa? Karena bahan yang ada di gudang itu tidak boleh terlalu banyak, juga tidak boleh terlalu sedikit. Kenapa tidak boleh terlalu banyak? Karena kalau terlalu banyak, itu nanti kan biaya penyimpanannya jadi mahal. Misalnya apalagi kalau kita kayak produk pertanian, ketika kita beli bahannya terlalu banyak, maka kita akan mengeluarkan biaya listrik terlalu mahal, kemudian mungkin perlu penjaga karena terlalu banyak gitu ya. Tetapi juga tidak boleh bahannya itu terlalu sedikit. Kenapa bahan yang ada di gudang tidak boleh terlalu sedikit? Karena kalau bahannya terlalu sedikit itu akan menyebabkan kemungkinan terjadinya stop produksi. Karena ada satu waktu di mana ketika kita mau melakukan produksi bahannya terlalu sedikit, akhirnya bahannya habis sehingga produksi di pabrik menjadi berkurang. Nah, karena itu kita harus melakukan metode pengelolaan bahan secara baik supaya nanti kita bisa betul-betul menentukan kapan sih kita harus pesan bahan, berapa banyak pesannya berapa lama gitu ya. Nah itu yang penting dalam pengelolaan bahan. Jadi kita perlu meramalkan kebutuhan untuk setiap bulan, untuk triwulan atau tahun, bahkan untuk tahun berikutnya. Kita harus bisa menentukan tenggang waktu, jadi kita harus tahu dari sejak kita pesan sampai kemudian bahan datang itu berapa lama, atau lead time istilahnya, atau tenggang waktu perolehan. Kemudian kita harus merencanakan pemakaian selama tenggang waktu, jadi ketika kita pesan itu jangan sampai stop produksi, tetap ada produksi. Karena itu nanti kita harus menentukan pemakaian, lalu menghitung kuantitas persediaan yang ada, lalu memesan unit-unit yang dibutuhkan, dan kita juga akan diminta untuk menentukan cadangan atau kebutuhan persediaan pengaman atau dalam konteks pengelolaan bahan di gudang itu safety stock istilahnya. Nah, untuk menentukan berapa banyak bahan itu harus dipesan, kapan pesannya, berapa lama, lead time-nya berapa hari atau beberapa minggu, maka ada konsep yang disebut dengan kuantitas pesanan yang ekonomis atau disebut dengan Economic Order Quantity atau EOQ ya. Jadi EOQ ini akan membantu kita menghitung berapa sih kalau sekali pesan itu harus berapa banyak sih? Setahun berapa kali pesan sih gitu ya, kira-kira gitu. Lead time-nya berapa lama gitu ya. Nah, ketika kita bicara tentang kuantitas pesanan yang ekonomis, maka jumlah pesanan pada suatu saat, jadi pada saat kita mau memesan dengan sejumlah EOQ, itu kita akan mempertimbangkan 2 jenis biaya ya. Jadi kita akan mempertimbangkan 2 jenis biaya. Biaya yang pertama adalah biaya pemilikan persediaan. Tadi saya sampaikan kalau kita punya bahan terlalu banyak, ya, jadi kita beli bahannya terlalu banyak, maka biaya pemilikan persediaannya tinggi. Ya. Tapi kalau kita beli bahannya sedikit-sedikit, maka biaya perolehan bahannya justru yang tinggi atau biaya pemesanannya yang tinggi. Jadi biaya perolehan bahan itu adalah biaya pemesanan. Jadi kalau kita mesennya terlalu sering, biaya pemilikan bahan yang tinggi. Tapi kalau kita mesennya terlalu sedikit atau terlalu lama gitu ya, maka yang mahal itu adalah biaya pemesanan.
Jadi antara dua jenis biaya ini dia bertentangan gitu, satunya tinggi berarti satunya rendah. Karena itu nanti kita akan mencari titik temu antara dua biaya ini. Itulah EOQ. Jadi titik di mana biaya pemilikan bahan sama dengan biaya perolehan bahan. Jadi apa itu EOQ atau kuantitas pesanan yang ekonomis? EOQ adalah jumlah persediaan yang harus dipesan pada suatu saat dengan tujuan untuk mengurangi biaya persediaan tahunan. Jadi tujuan kita menghitung EOQ itu supaya nanti biaya persediaan kita, baik biaya karena pemilikan persediaan maupun biaya pemesanannya itu juga bisa menurun, bisa rendah. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan sebelum saya masuk ke rumus-rumusnya. Ibu, ya, ini silakan. untuk tiap metode itu hasil akhirnya memang beda-beda, Bu ya? Kita hanya akan mempelajari rumus EOQ itu hanya ada satu. Ya, tapi dengan rumus tersebut nanti kita bisa turunkan berbagai metode perhitungan. Jadi kita bisa menghitung kerapatan pesanan, biaya tahunan, bisa menghitung persediaannya berapa, bisa menghitung lama pesan. Tapi rumus EOQ itu sebetulnya cuma satu. Ya, oke, Bu. Oke, ya. Jadi dengan satu rumus itu nanti kita balik-balik kita dapat berbagai informasi yang tadi saya sebutkan, mulai dari harus pesennya berapa lama pesennya, setahun berapa kali pesen, lead time-nya berapa biaya pemesanan tahunan, itu nanti kita bisa hitung dari rumus EOQ, kita turunkan dari rumus EOQ. Oke, tapi pahami dulu bahwa EOQ itu adalah metode untuk menentukan kuantitas pesanan yang ekonomis. Kuantitas pesanan yang ekonomis itu apa sih? Dia tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit. Tidak terlalu banyak sehingga tidak mengakibatkan biaya kepemilikan persediaan atau biaya simpan kita jadi tinggi. Dan yang kedua, tidak menyebabkan biaya pesan kita juga menjadi tinggi karena terlalu sering pesan. Ya. Dan yang pasti tujuannya adalah untuk memaksimalkan keinginan konsumen gitu ya. Jadi jangan sampai terjadi stop produksi gara-gara kita salah dalam memperkirakan perhitungan bahan. Jadi kalau kayak kita konsumen gitu, kita sering kesel gitu ketika kita pengen beli sesuatu, ternyata bahannya nggak ada, barangnya tidak ada di pasar. Nah itu akan jadi bahan itu bahkan akan bisa mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli produk kita. Karena itu kita harus betul-betul bisa memanage persediaan bahan kita itu. Saya ikutin sampai sini. Oke, saya lanjutkan. Ini adalah rumus EOQ. Rumus EOQ bisa dihitung dengan dua cara. Yang pertama adalah EOQ unit, artinya kita akan menghitung berapa sih sekali pesan, gitu ya. EOQ unit itu adalah akar dari 2 dikali dengan RU dikali CO dibagi dengan CU dibagi CC. EOQ rupiah itu adalah akar dari CU-nya naik ke atas, 2 dikali RU dikali CU dikali CO dibagi CC. EOQ itu apa? EOQ adalah kuantitas pesanan yang ekonomis. RU adalah unit kebutuhan setahun, jadi kita tuh perlu bahan setahun berapa banyak. CO adalah biaya untuk sekali pesan, CU adalah biaya bahan per unit, CC adalah persentase biaya kepemilikan bahan. Nah, dari rumus ini kita bisa hitung nanti kekerapan pemesanan. Setahun berapa kali pesan, itu nanti dihitung dari RU atau kebutuhan setahun dibagi dengan EOQ. Biaya pesan setahun berapa? Kalau mau hitung biaya pesan setahun, itu adalah RU dikali CO dibagi dengan EOQ. Kalau kita mau cari jumlah unit persediaan rata-rata, maka kita hitung dari EOQ dibagi 2. Biaya pemilikan persediaan, ini kalau kita pesan, kita mau nyimpan bahan, biaya penyimpanan sebetulnya adalah CU dikali CC dikali EOQ dibagi 2. Total biaya pemesanan tanpa pemilikan setahun itu adalah RU dikali CO dibagi EOQ ditambah dengan CU dikali CC dikali EOQ dibagi 2. Nah, ini adalah contoh soal. Saya langsung ke soal supaya nanti lebih mudah dipahami. Estimasi misalnya tahun depan saya perlu, untuk pabrik saya perlu 2.400 unit bahan. Biaya bahan per unit, jadi kalau saya beli bahan, biaya per unitnya adalah 0,75 rupiah. Biaya pemesanannya adalah Rp20 per sekali pesan. Biaya pemilikan persediaan adalah 20%. Ya, maka EOQ adalah, masukin rumusnya 2 dikali 2.400 dikali Rp20 sama dengan dibagi dengan RP-nya biaya pemilikan persediaan 0,75 dikali 20%,
sama dengan akar dari 96.000 dibagi dengan 0,15. Dapatlah EOQ unitnya adalah 800 unit. Jadi satu kali pesan itu 800 unit. Ya, EOQ rupiah satu kali pesan dengan rumus yang sama itu adalah $600. Jadi sekali pesan kita akan pesan 800 unit atau biayanya sebesar $600. Oke, sekarang saya panggil Regina Sahira. Regina, kalau satu kali pesan 800 unit, setahun kita perlu 2.400 unit. Setahun berapa kali pesan? Perlu berapa kali pesan, Regina? Diaktifkan dulu speakernya, Regina. Rizkina, mohon maaf, Rizkina. Rizkina, silakan diaktifkan speakernya, Rizkina. Rizkina, Ya, satu Bu. tahun saya perlu satu tahun itu 2.400 unit. Ya, sekali pesan itu bisanya 800 unit. Jadi setahun harus berapa kali pesan, Regina? 3 kali pesan, Bu. 3 kali pesan. Dapat dari mana, Rizkina? Karena kan sekali pesannya 800 unit, biar kita nyampe 2.400 unit, itu kita harus 3 kali pesan, biar 800 tambah 800 tambah 800. Oke ya, jadi dengan satu rumus EOQ kita bisa menghitung beberapa komponen. Kalau pesan pertamanya kalau setahun 12 bulan, ya kira-kira berapa bulan sekali kita harus pesan, Regina? Rizkina, mohon maaf. Berat. Kalau misalnya mesennya dari bulan Januari, Bu. Pertama pesan Januari, terus pesan lagi bulan apa? 3 kali berarti 4 bulan sekali selangnya. Januari, Februari, Maret, April. Ya. Jadi seperti itu cara logical thinking-nya, sehingga nanti kita bisa memutuskan berapa banyak yang mau kita pesan, berapa lama kita pesan, lalu hati-hati nanti ada lead time. Lead time itu adalah waktu di mana kira-kira, kan kalau kita pesan, kalau kita bicara pabrik, kita kan nggak mungkin pesannya hanya misalnya 1 kilo, 2 kilo gitu ya. Biasanya pesannya 1 ton, 2 ton kalau gula gitu ya. Maka nggak mungkin kita pesan hari ini terus barangnya datang hari ini. Biasanya barang ada lead time. Lead time itu misalnya 7 hari. Maka hati-hati selama 7 hari pemesanan bahan itu kita tetap harus bisa mengelola supaya tetap ada persediaan bahan di gudang. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Dengan cara yang sama, nanti coba-coba di otak-atik menggunakan rumus yang ini tadi ya. Oke. Lalu ada terkait dengan biaya, terkait dengan pengendalian bahan. Ketika bahan sudah sampai di gudang, maka kita harus melakukan pengendalian bahan. Pengendalian bahan itu ada 2, ada atas unitnya, jadi atas unit barangnya, berapa unit gitu ya. Bisa juga atas nilai bahannya. Jadi yang kita kelola itu, kita kendalikan itu bisa atas unit, bisa atas bahan. Apa sih syarat pengendalian bahan yang efektif? Syarat pengendalian bahan yang efektif, yang pertama adalah kita harus menyediakan bahan dan suku cadang yang dibutuhkan bagi operasi yang efisien dan lancar. Bagaimana kita bisa menyediakan bahan dan suku cadang? Caranya adalah tadi dengan menggunakan manajemen pengelolaan persediaan. Salah satunya dengan menggunakan EOQ. Yang kedua, menyediakan cukup banyak stok dalam periode kekurangan pasokan. Yang ketiga, menyiapkan bahan dengan waktu dan biaya penanganan yang minimum, serta melindunginya dari kebakaran, pencurian, dan kerusakan selama bahan tersebut ditangani. Yang keempat, kita akan mengusahakan agar jumlah persediaan yang tidak terpakai berlebih atau usang sekecil mungkin dengan melaporkan perubahan produk tersebut secara sistematik. Yang kelima, menjamin kememadaian persediaan bagi pengiriman yang tepat waktu kepada pelanggan. Dan yang terakhir adalah menjaga agar jumlah modal yang diinvestasikan dalam persediaan berada pada tingkat yang konsisten dengan kebutuhan operasi rencana manajemen. Ya, jadi ini adalah syarat-syarat supaya kita bisa melakukan pengendalian bahan secara efektif di perusahaan pabrikasi, terutama untuk perusahaan agribisnis.
Silakan jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi kuliah kita hari ini. Izin bertanya, Bu. Silakan. Ya. Boleh ke rumus yang EOQ tadi nggak, Bu? Boleh, silakan. Yang ini? Nah, iya, Ibu. Silakan. Jadi kan EOQ itu ada EOQ yang unit sama yang rupiah. Nah, terus di bawahnya lagi kan ada kekarapan pemesanan, biaya pemesanan setahun, itu juga ada EOQ dan EOQ yang lainnya. Nah, kapan kita gunain EOQ unit dan kapan kita gunain EOQ rupiah pada rumus-rumus yang 3 ke bawah itu, Bu? Oke, jadi kalau biaya pemesanan, biasanya kalau dari perhitungan-perhitungan ini yang kita pakai sebagai pembagi itu selalu EOQ unit. Jadi ke bawah ini, misalnya kekerapan pemesanan setahun itu 2.400 tadi ya, EOQ unitnya adalah 2.800, jadi 2.400 bagi 800 itu adalah kekerapan pemesanan. Jadi ini rata-rata yang dipakai kalau di sini, ini kan jumlah persediaan, ini biasanya adalah rata-rata EOQ unit yang dipakai. Silakan, ada lagi? Tapi jadi artinya apa? Artinya EOQ-nya harus dihitung terlebih dahulu, baru nanti kita bisa hitung hal-hal lainnya. Jadi untuk biaya pemesanan setahun itu menggunakan EOQ rupiah ya, Bu? Yang mana? Yang biaya pemesanan setahun, Bu. Yang mana yang total biaya tahunan? Enggak, Bu. Yang ini, Bu. Rumus biaya pemesanan setahun. RU dikali CO. Oh, ini. Ya. Ini kan RU. RU itu adalah kebutuhan per setahun dikali dengan CO. Nah, EOQ-nya itu yang digunakan rupiah ya, Bu? Kalau menurut saya ini pasti EOQ unit. Kenapa? Karena kan unit kebutuhan. Coba dihitung dulu. Kalau dia setahun, CO apa? CO biaya pesan. Karena dia biayanya sudah di sini nih, biaya pesannya. Jadi ini EOQ-nya tetap unit. Jadi kalau unit kan coret-coret nih kan unit sama unit coret, jadi tinggal rupiah per pesanan. Kalau dia EOQ rupiah, jadi hasilnya nanti quantity malah. Iya benar, Bu, unit. Iya. Ya, nanti kita akan belajar lebih detail mengenai EOQ ini di mata kuliah riset operasional. Jadi untuk 1 kali pertemuan, bahkan nanti kita akan belajar cara melakukan pengolahan data dengan menggunakan QM4 window ketika masuk di mata kuliah riset operasional. Ya, jadi di riset operasional ini akan dibahas lebih detail. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Jadi kalau di riset operasional, ini kan kita hitung manual ya, kalau di riset operasional kita akan hitung menggunakan QM4 window software-nya. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Bu, izin bertanya, Bu. Silakan. Jadi, Bu, di materi kita ini, Bu, juga mau bahas tentang pengendalian juga. Jadi pertanyaan saya juga agak melenceng sedikit, Bu. Jadi misalnya gini, Bu, dalam suatu keadaan EOQ kita di suatu pabrik ini ada masalah ataupun kelebihan gitu, Bu. Jadi bahan-bahan yang karena kelebihan tersebut terjadi kerusakan gitu, Bu. Nah, jadi Bu, bagaimana Bu pengendaliannya, pengendalian bahan-bahan yang rusak itu, Bu? Nah, dia ingat nggak minggu lalu saya coba buka ya, kebuka nggak bahannya ya. Minggu lalu pernah saya ada menjelaskan terkait dengan pertemuan keberapa ya, atau itu kemarin asinkron kuliahnya ya, coba. Sebetulnya akan masuk di dalam kalkulasi biaya bahan. Jadi bahan-bahan yang rusak itu akan masuk di dalam kalkulasi. Jadi dia justru akan meningkatkan biaya per unitnya. Sebentar. Sebentar ya. Kita tutup dulu. Bukan 9. Oke, di sini nih. Kalkulasi biaya bahan dan proses.
Oke, share screen. Oke. Nah, ini ya. Nah, di sini dia akan masuk ke mana nih? Unit yang hilang dalam proses. Nah, unit yang hilang dalam proses ini nanti akan menyebabkan biaya per unitnya, ini kan awalnya masuknya 45, ini kan awalnya masuk bahannya kan 45.000 unit ya. Kemudian yang ditransfer ke gudang 4.000, yang belum selesai 3.000, yang hilang 2.000. Akhirnya apa? Akhirnya nanti kita akan diminta melakukan koreksi terhadap biaya per unit. Jadi awalnya biaya per unitnya 3,51, nah itu nanti akan ada koreksi nih, karena yang dikirim harusnya 45.000, harusnya masuk 4.000, masuk 45.000 unit, keluar 45.000 unit. Tetapi karena ada yang belum selesai, ada yang hilang, akhirnya yang dikirim hanya bisa 4.000. Nah itu nanti akan mempengaruhi perhitungan biaya per unit di departemen berikutnya. Seperti itu. Jadi berdampak tentu saja kesalahan dalam melakukan perhitungan tadi, bahkan ketika sudah dibahas, ketika di gudang, itu akan mengakibatkan perubahan perhitungan di departemen-departemen berikutnya. Seperti itu. Jadi ini ada unit yang hilang nih. Tetap dihitung, sehingga nanti biaya per unitnya akan naik. Silakan, ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Ada yang ingin ditanyakan kalau masih ada? Kalau tidak ada, nanti saya akan ada tugas yang saya daftarkan di kolom assignment ya, di e-learning, dan tolong dikerjakan. Tugas minggu lalu itu adalah sama tugas minggu ini. Nanti saya masukkan 2 kali, tolong dikerjakan, dikumpulkan sebelum kuliah minggu depan. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.